sekalian, bacaan pada pagi hari atau renungan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kau umpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasir dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung.' Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Nah, pada renungan pada pagi hari ini mau mengulas tentang Yesus yang mengecam orang-orang pada zamannya, ya. Apa sebenarnya yang dikecam Yesus? Nah, Yesus menyebut atau memberi julukan angkatan itu sebagai anak-anak, ya, sebagai anak-anak untuk menunjukkan ketidakdewasaan mereka, ya. Karena kalau misalnya pun kalau untuk zaman sekarang pun, kalau misalnya anak di bawah umur pun diibaratkan belum mengetahui atau belum dewasa, belum paham, ya. Nah, disitulah Yesus menunjukkan atau menyebut bahwa mereka itu sebagai anak-anak, ya. Karena mereka sendiri sebagai tolak ukur yang menentukan tindakan orang lain. Nah, contohnya, jika mereka meniup seruling, maka orang lain haruslah menari, tidak peduli keadaan mereka. Jika mereka menyanyikan kidung duka, mereka haruslah berkabung mengikuti kehendak anak-anak itu. Bukan hanya kehendak mereka yang dijadikan tolak ukur, tetapi juga selera dan perasaan mereka. Nah, ini juga misalnya juga ketika Yohanes Pembaptis, ya, tidak makan dan tidak minum. Dia dicap kerasukan setan. Apakah itu berarti waras? Ya. Adalah mereka yang makan dan minum. Juga tidak, karena Anak Manusia datang dan ia makan dan minum. Tetapi dia dicap seorang pelahap dan peminum, ya. Berhadapan dengan orang seperti ini, semuanya serba salah. Yang benar hanyalah mereka atau selera mereka sendiri, sehingga akan sulit diakui oleh orang lain, ya. Nah, anak-anak yang terkasih, pada bacaan ini kita diharapkan atau hendaknya mengajak kita untuk melihat orang-orang yang berdosa, ya. Melihat orang-orang yang berdosa, bagaimana sih ya, sikap atau tindakan orang-orang yang berdosa itu dilihat dari kacamata iman, ya. Dilihat dari kacamata iman. Memang, ya, terkadang tidak mudah bagi kita bila melihat orang-orang yang meresahkan masyarakat kemudian berjanji menjadi lebih baik, sehingga kita dapat percaya kembali, ya. Sehingga kita akan susah untuk mempercayai orang itu tersebut, ya. Terkadang ya ada yang memang
50%, 75% itu jarang ya. Terkadang ya bahkan orang cenderung lebih saya nggak percaya dengan orang itu karena tahunnya ya mungkin seperti itu ya. Nah, namun Yesus menegaskan bahwa orang-orang berdosa tersebut dapat kembali kepada jalan yang benar selama mereka memiliki niat untuk bertobat. Ya, yang penting kata Yesus adalah niat untuk bertobat. Pertobatan bukanlah sesuatu yang dipaksaan, melainkan menjadi kesadaran dari dalam diri dan hati kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, bisa saja selama ini kita merasa sudah hidup baik dan sesuai dengan kehendaknya. Ya. Padahal kalau kita lihat masih terdapat begitu banyak sekali kelemahan dan kesalahan dalam diri kita. Nah, namun kita terkadang tidak menyadari hal itu ya. Oleh karena itu, marilah kita dengan kerendahan hati untuk selalu mencoba ya, agar kita tetap selalu ingin menjadi yang lebih baik ya, agar kita tidak berprasangka buruk seperti orang-orang Farisi ya. Nah, sebaliknya semoga kita juga dapat semakin mengenal dan mencoba mendengar suara orang-orang yang selama ini dianggap berdosa. Ya. Dengan demikian, orang-orang berdosa dapat merasakan cinta kasih Allah lewat perantaraan kita sebagai sesama umatnya. Amin. Nah, refleksi pada pagi hari ini yang perlu kita refleksikan adalah Bapak tuntun dengan pertanyaan, sudahkah aku mencoba tidak berprasangka buruk pada orang lain? Itulah untuk refleksi pada pagi hari ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu berpikiran positif ya, tidak berprasangka buruk pada orang lain. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Sudilah membantu kami agar kami tidak mudah berprasangka buruk pada orang lain. Semoga kami dapat menjadi perpanjangan cinta kasih Allah bagi sesama kami. Amin.